Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Sabdo. Saya salah satu guru yang melanjutkan untuk semester ini dapat tugas untuk mengajar ilmu pengetahuan alam IPA kelas 10, yang sebelumnya untuk anak-anakku kelas 10 OTKPC itu mendapat pembelajaran dari Ibu Ayu. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajar dengan KD tentang keseimbangan lingkungan, kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik nanti mampu bagaimana melaksanakan langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, kita mulai saja. Keseimbangan lingkungan seperti yang kita ketahui, jika kita gambarannya pernah tinggal di kampung, di sana ada mengalir air sungai, lingkungannya masih hijau, burung-burung pada silih berganti berbunyi, matahari terbit pagi dengan begitu hangatnya, maka itu sedikit cuplikan bagaimana lingkungan alam itu seimbang. Seimbang dalam arti kata pas dan sesuai dengan takaran, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian lingkungan itu sendiri adalah segala aspek yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, aspek-aspeknya bisa lingkungan biotik maupun non-biotik. Nah, atau abiotik. Keseimbangan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang stabil, mampu mengatasi tekanan yang timbul dari alam, ataupun aktivitas manusia. Jadi, lingkungan yang seimbang itu dia mampu menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Selanjutnya, lingkungan hidup terdiri dari yang pertama adalah lingkungan hidup alami, yang kedua adalah lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami itu sebuah lingkungan yang muncul dan terbentuk dari proses alamiah dan dinamis atau tidak ada ikut campur tangan manusia. Ini bisa dicirikan mempunyai tingkat keberagaman dan heterogenitas yang tinggi. Jadi kalau lingkungan alami itu terbentuknya saja dari alam, bukan dari tangan manusia, kemudian dia mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi, artinya berbagai macam jenisnya banyak sekali makhluk hidup yang ada di dalamnya itu, baik tumbuhannya maupun manusianya maupun hewannya, itu banyak sekali. Kemudian contohnya dari lingkungan hidup yang terdiri dari alam ini, lingkungan hidup yang alami ini salah satunya adalah gunung, danau, laut, hutan dan lain-lain. Itu terbentuk secara alami. Kemudian contoh lingkungan yang seimbang itu bisa digambarkan. Contohnya yang saya ambil adalah hutan alam. Anda bisa lihat di sini gambarnya begitu hijau, kemudian makhluk-makhluk hidup di dalamnya itu antara satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling terkait, terbentuk jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan di dalamnya. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai hutan menjadi lingkungan yang seimbang. Artinya hutannya tidak rusak. Nah, selanjutnya lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat langsung dan adanya keterlibatan dari manusia atau ada campur tangan manusia. Lingkungan buatan disiapkan dan dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang modern agar mempunyai fungsi yang baik dan terukur. Ciri-cirinya lingkungan buatan salah satunya lebih homogen. Jadi kalau di situ ada lingkungan yang dibuat oleh manusia, biasanya makhluk hidupnya itu ada beberapa yang sama. Contohnya di sini ada pulau reklamasi atau pulau buatan manusia di daerah Jakarta Utara itu ada. Itu adalah pulau bukan dari alami tapi buatan manusia. Jadi dia lebih homogen. Manusia semua. Binatang-binatangnya ditentukan oleh manusia. Tidak seperti di alam yang alami. Kemudian ada hutan tanaman industri. Hutannya misalkan hutan pinus-pinus semua. Atau hutan kayunya kayu kertas semua. Nah, itu adalah contoh
bagaimana lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, tadi kita bicara tentang keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan itu bisa berubah. Perubahan-perubahan itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh alam, dan yang kedua disebabkan oleh manusia. Perubahan keseimbangan yang disebabkan oleh alam terdiri dari misalkan bencana alam. Di sini bisa gunung meletus, longsor, banjir bandang, kemarau panjang, dan lain-lain. Ini semua adalah yang terjadi dari alam. Kemudian kalau yang terjadi oleh manusia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran itu sendiri mengandung arti masuknya bahan ke dalam lingkungan yang menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup di dalamnya. Masuknya bahan ke dalam lingkungan. Contoh kecil, misalkan kita menggunakan gelas-gelas berisi air putih. Ketika kemudian air putih itu termasuki oleh zat pewarna, maka dia akan berubah. Berubah warna, berubah bau, berubah kandungan, itu artinya tercemar. Nah, begitu juga di dalam lingkungan, ketika masuknya polutan-polutan terhadap alam, maka alam itu akan tercemar oleh zat-zat yang merugikan, terutama zat-zat kimia. Ini akan berdampak pada penyebaran jaring-jaring melalui jaring polutan ini, melalui penyebaran jaring-jaring makanan, dan menimbulkan dampak pencemaran. Dampak pencemaran itu sendiri bisa mengakibatkan cacat badan, kelainan genetik, kanker, kerusakan organ tubuh. Yang lebih ekstrim adalah kelumpuhan dan kematian. Kita ketahui bahwa pencemaran tidak dapat dihindari, tetapi paling tidak kita mampu mengurangi dan mengendalikan pencemaran tersebut. Artinya manusianya. Nah, akibat oleh manusia ini tadi, oleh tangan manusia ini, pencemarannya bisa terjadi pencemaran udara, contohnya asap pabrik dan industri, pencemaran oleh kendaraan bermotor, kemudian kerusakan hutan akibat hujan asam, dan lain-lain. Pencemaran udara ini contohnya ada karbon dioksida, CO2, akibat dari pembakaran pabrik, pembakaran penyebab efek rumah kaca, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di dalam di asap kendaraan bermotor itu mengandung SO dan SO2, gas belerang. Ini berakibat sumbernya dari bahan bakar pembakaran minyak dan batu bara. Ketika bahan-bahan tersebut kemudian tercampur dengan air hujan kemudian turun ke bumi, maka itu bisa disebut sebagai hujan asam. Hujan asam sangat merusak karena bagi tumbuhan ke daun itu bisa mematikan, bagi besi itu menyebabkan karat, bagi bangunan-bangunan, candi dan lain sebagainya itu bisa menjadi rusak atau melapuk. Kemudian ada CFC, gas klorofluorokarbon. Ini juga gas yang timbul akibat pengembangan busa di industri busa, di industri untuk AC, pendingin ruangan, kulkas, ada juga di semprot rambut. Kesemuanya ini, CFC ini bisa mengakibatkan lapisan ozon itu berlubang di atmosfer. Ini imbasnya nanti jadi efek rumah kaca. Kemudian pencemaran yang lainnya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya terjadi salah satunya di limbah pertanian, adanya polutan dari sumber insektisida dan pupuk organik. Ini polutan ini akan menyebabkan kematian dan keracunan jika dia masuk ke dalam jaringan hidup makhluk hidup. Atau ada juga karena eutrofikasi, blooming. Ini tumbuhnya alga dan tumbuhan air akibat ketidakseimbangan tingkat kesuburan. Ini juga mengakibatkan pencemaran air sehingga makhluk-makhluk yang ada dalam air itu terganggu karena permukaan yang tertutup oleh alga, tertutup oleh eceng gondok dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf terputus sebentar. Kita lanjut. Limbah rumah tangga. Ini juga bahan organik sebenarnya limbah rumah tangga itu. Di situ ada sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air, buangan dan buangan manusia. Ini
walaupun organik tapi juga bisa mengganggu dari pencemaran karena dari bau busuknya yang timbul. Selain bahan organik ada juga bahan anorganik seperti plastik, aluminium, botol dan lain-lain. Itu jelas menjadi salah satu limbah yang mengganggu bagi kehidupan lingkungan. Oke, ada pencemaran tanah. Kenapa tanah itu bisa tercemar? Di sini sumbernya dari sampah. Jika sampah organik mungkin bisa terurai, tetapi ketika sampah anorganik seperti plastik, besi, bahan-bahan lain, logam-logam berat itu akan sangat sulit terurai, sehingga tanah jelas menurun ke tingkat kesuburannya. Kemudian pencemaran suara, kebisingan juga menjadi masalah saat ini di akhir-akhir ini. Kebisingan yang timbul biasanya ukurannya 50 desibel atau 50 dB yang dikeluarkan oleh mesin kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, dan bunyi keras yang lain itu sangat mengganggu bagi manusia. Terutama bisa menyebabkan gangguan tidur, pendengaran, kejiwaan, sakit jantung, dan stres. Kemudian dampak pencemaran yang bisa timbul. Kalau tadi kita sudah bicara pencemaran udara, air, kemudian pencemaran tanah, sampai ke pencemaran suara, maka dampak dari pencemaran dari masing-masing tersebut bisa mengakibatkan punahnya spesies. Jadi salah satu jenis makhluk hidup itu bisa punah atau mati dan tidak akan ada lagi di dunia ini, itu artinya punah. Dua, akibat kepunahan salah satu jenis spesies itu bisa mengakibatkan ledakan hama. Ledakan hama, misalkan seperti belalang, kalau Anda pernah lihat di pemberitaan itu bisa jumlahnya sangat banyak. Karena kita tahu dalam jaring-jaring kehidupan atau rantai makanan, belalang ini makanannya dari burung, tapi karena burungnya mati, banyak jenis-jenis yang mati, maka belalang meledak dan menjadi pandemi. Kemudian kesuburan tanah berkurang akibat dari pencemaran tanah, bisa mengakibatkan keracunan dan penyakit. Ini dampaknya. Pemekatan hayati, terbentuk lubang ozon, dan akhirnya berujung pada efek rumah kaca. Selanjutnya, bagaimana pengendalian kita terhadap pencemaran lingkungan tersebut? Ini sesuatu yang harus dilakukan. Untuk bisa mengendalikan pencemaran lingkungan itu ada 3 hal. Yang pertama dengan cara administratif, artinya wakil-wakil rakyat kita, pemerintah kita bisa membuat aturan main, seperti membuat undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain, yang di dalamnya nanti ini akan mengikat bagi para pelanggar pencemaran atau pelanggar lingkungan itu bisa dikenakan sanksi. Yang kedua adalah teknologis. Ini melalui pengolahan, teknik-teknik pengolahan limbah dan sampah. Itu bisa kita lakukan. Yang ketiga dengan cara edukatif. Penyuluhan masyarakat, menggalakkan kegiatan reduce, reuse, recycle, repair, refill, dan replace. Ini juga penting melalui pendidikan seperti saat ini kita belajar tentang lingkungan. Diharapkan nanti ini bisa mengubah behavior atau perilaku dari masyarakat. Itu penting bagi kesadaran kita dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Baik, di sini ada keterangan-keterangan dan catatan, silakan Anda bisa pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian silahkan nanti dari akhir materi ini ada tugas untuk mengukur bahwa rekan-rekan dan teman-teman dari kelas 10 OTKP C, terutama ini yang sudah mempelajari materi dari Bapak, itu bisa mengisi tugas tersebut. Kemudian dikumpulkan melalui Japri, maka bukti tugas itulah yang menjadi salah satu ukuran bagi kami guru, terutama saya, untuk bisa mengukur tingkat ketercapaian materi. Nanti ada nilai KKM-nya berapa, ketuntasan minimalnya, jadi teman-teman yang sudah mengerjakan itu bisa kami nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga nanti tugasnya dikumpulkan, dan mohon maaf sekali lagi
jika dalam penyampaian materi ini banyak keterbatasan. Sekian, mudah-mudahan tidak mengurangi dari kualitas kita untuk belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.